Ada kabar baru nih dari pemerintah yang kayaknya bisa jadi peluang bisnis gede banget buat Anda. Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, kalau jawaban Anda iya, wah pas banget Anda nonton ini. Ada satu inisiatif pemerintah yang bisa jadi membuka pasar yang benar-benar baru buat bisnis Anda. Oke, kita mulai dulu dari peluangnya ya. Ini khusus banget buat Anda yang usahanya di bidang makanan atau kuliner. Namanya adalah program makan bergizi gratis atau biasa disingkat MBG. Nah, inilah peluang yang bakal kita bongkar habis-habisan sekarang. Jadi, apa sih sebenarnya program MBG ini? Dan yang lebih penting, seberapa besar skalanya? Mari kita lihat. Oke, tujuannya tuh mulia banget. Yang pertama, jelas ya, buat menyediakan makan siang yang sehat buat anak-anak SD dan SMP. Kedua, ini bagian dari misi besar buat memperbaiki gizi anak se-Indonesia. Dan yang ketiga, ini juga bisa dilihat sebagai investasi jangka panjang buat sumber daya manusia kita. Dan soal skala, ini nggak main-main loh. Coba bayangin, program ini langsung jalan di 190 lokasi yang tersebar di 26 provinsi. Ini bukti keseriusan pemerintah buat menjalankan program ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya biar bisnis Anda bisa ikutan jadi bagian dari program ini? Syarat utamanya ada 3. Pertama, sudah pasti, bisnis Anda harus di bidang penyediaan makanan. Kedua, ada syarat keren nih, yaitu wajib pakai bahan baku lokal. Ini bagus banget kan? Jadi bisa sekalian bantu petani-petani kita. Dan yang ketiga, soal legalitas harus lengkap. KTP, NPWP, dan NIB. Proses daftarnya juga dibikin gampang, semuanya serba online. Anda tinggal buka websitenya, bikin akun, isi data yang diminta, upload dokumen-dokumen tadi, terus tinggal verifikasi dan kirim. Simple kan? Tentunya, kalau lihat peluang sebesar ini, langsung kepikiran dong, modalnya dari mana ya? Misalnya buat beli peralatan baru atau nambah kapasitas produksi biar bisa memenuhi pesanan. Nah, buat jawab pertanyaan soal modal tadi, yuk kita lihat salah satu solusi pendanaan yang mungkin bisa jadi pilihan. Nah, sumber kami menyoroti sebuah platform bernama LBS Urundana. Ini adalah platform securities crowdfunding yang basisnya syariah. Gampangnya gini, ini adalah cara untuk mendapatkan modal secara patungan dari banyak investor lewat platform online. Bisa jadi ini solusi yang Anda cari. Angkanya ini yang bikin wow. Anda bisa dapatin pendanaan sampai 10 miliar rupiah. Dan prosesnya diklaim bisa secepat 10 hari aja. Buat bisnis yang butuh gerak cepat, ini tawaran yang menarik banget. Oke, terus bisnis yang seperti apa sih yang bisa dapat pendanaan ini? Apa aja kriterianya? Ini dia rinciannya. Kebutuhan dananya antara 500 juta sampai 10 miliar. Omset per bulan minimal 200 juta, usahanya sudah jalan minimal 1 tahun, bentuknya harus PT atau CV, dan untuk dokumen cukup laporan keuangan yang sederhana. Cukup jelas ya syarat-syaratnya. Nah, ini poin yang penting banget buat dicatat. Walaupun kita bahas ini dalam konteks program makan gratis, ternyata pendanaan ini terbuka untuk berbagai jenis bisnis lain loh. Jadi nggak cuma terbatas buat mitra program MBG aja. Cakupannya ternyata luas banget. Mulai dari industri manufaktur, fashion, kuliner pastinya, FMCG, sampai ke sektor pertanian dan perkebunan juga bisa. Dan masih ada lagi. Sektor transportasi, perhotelan, konstruksi, bahkan sampai pergudangan dan logistik pun bisa mengajukan. Ini menunjukkan kalau pilihan pendanaannya sangat fleksibel. Tentu saja, di mana ada peluang, di situ juga ada resiko. Biar informasinya imbang, kita juga harus tahu nih, apa saja resiko yang perlu diwaspadai sebelum langkah lebih jauh. Nah, ini kutipan penting langsung dari OJK. Intinya, OJK itu mengawasi platformnya, tapi bukan memberikan persetujuan untuk setiap bisnis yang mencari dana di sana. Ini standar industri crowdfunding, yang artinya tanggung jawab utama ada di penyelenggara dan juga di investornya untuk melakukan analisis sendiri. Jadi, ini poin-poin krusialnya. Anda harus paham ada resiko usaha, di mana bisnisnya bisa aja nggak jalan sesuai rencana. Ada resiko kehilangan modal. Ada resiko likuiditas, artinya investasi Anda nggak gampang dicairkan jadi uang tunai. Terus, ada resiko dividen yang mungkin telat atau bahkan nggak dibayar, dan tentunya resiko teknis seperti sistemnya error. Nah, dari semua ini muncul satu pertanyaan besar untuk kita renungkan.
Dengan semakin banyaknya kemitraan antara pemerintah dan swasta, mungkinkah model crowdfunding syariah seperti ini bisa menjadi kunci yang mendorong UMKM kita untuk naik kelas dan berpartisipasi dalam proyek-proyek besar? Ini jadi pemikiran yang sangat menarik untuk masa depan bisnis di Indonesia.